Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel YouTube saya Akbar MG. Di sini saya akan menerangkan perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke. Sebelum kalian mengetahui apa itu perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai, kalian harus tahu apa definisi dari perbandingan itu sendiri. Yang pertama, disajikan dua buah kereta, yang atas kereta api, yang bawahnya lagi kereta cepat. Pertanyaannya, kereta mana yang lebih cepat sampai ke tujuan? Bagaimana cara kalian mengetahuinya dan bagaimana pertimbangan apa yang kalian gunakan? Yang kedua, pertanyaannya, siapakah yang lebih tinggi antara Messi dan Ronaldo? Kegiatan di atas merupakan kegiatan apa? Kegiatan di atas merupakan adalah kegiatan membandingkan sehingga diperoleh suatu perbandingan dari objek suatu yang dibandingkan, kemudian diperoleh sebuah bilangan. Dapat dinyatakan dengan A banding B atau A per B, dengan A dan B adalah bilangan asli. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam suatu perbandingan: yang pertama, bandingkan besaran yang satu dengan yang lain, samakan satuannya, sederhanakan bentuk perbandingannya antara A dan B, sudah tidak mempunyai faktor persekutuan kecuali satu. Berikut ini penjelasannya. Wati mengendarai Vespa dengan kecepatan 25 km per jam, sedangkan Budi mengendarai motor GP dengan kecepatan 225 km per jam. Berapakah perbandingannya? Kita buat perbandingan titik 2 seperti di atas tadi. Kecepatan Vespa banding kecepatan motor GP. Kecepatan Vespanya 25 km per jam, sedangkan kecepatan motor GP-nya 25 km per jam. Kemudian satuannya ini sudah ada satuannya. Tadi yang pertama kan tulis besaran satuannya, yang ini kedua kita sederhanakan satuannya. Satuannya tidak usah ditulis, kemudian kita bandingkan 1:9. Jadi antara satu itu tidak ada faktornya kecuali satu itu sendiri. Kemudian ini ada adik, kakak, dan ibu. Adik membeli 2 susu sapi seharga 10.000, sedangkan kakak membeli 4 susu sapi seharga 20.000, dan ibu membeli 8 susu sapi seharga 40.000. Perbandingan di atas merupakan perbandingan apa? Perbandingan di atas merupakan perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin banyak susu yang dibeli, semakin banyak pula harga yang harus dibayar. Perhatikan tabel tadi. Yang pertama, adik membeli 2 susu sapi seharga 10.000, yang kedua, kakak membeli 4 susu sapi seharga 20.000, dan yang ketiga, ibu membeli 8 susu sapi seharga 40.000. Lihat tabel perbandingannya. Ini 2 dengan 2 banding 4, ini tulis di sini pecahan, kemudian 10 banding 10.000, 20.000. Jika dikalikan maka hasilnya akan sama. Jadi pada perbandingan senilai, nilai suatu barang akan naik atau turun sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Contoh lain, jumlah konsumsi bahan bakar dengan jarak yang ditempuh. Misalkan kalian naik motor, kalian mengendarai dengan jarak yang jauh, pasti bahan bakarnya akan lebih banyak. Dan jumlah cat dan luas permukaan yang dicat, misalkan kalian mengecat tembok dengan tembok yang lebih besar luas permukaannya, pasti catnya akan digunakan semakin banyak. Nah itulah dan itulah perbandingan senilai. Kemudian di kebun ini terdapat 2 ekor sapi yang dapat menghabiskan rumput dalam waktu 20 hari. Di kebun lain ada 4 ekor sapi yang dapat menghasilkan rumput dalam waktu 10 hari. Perbedaannya ini. Perbandingan di atas merupakan perbandingan jenis apa? Perbandingan di atas merupakan perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin banyak sapi yang ditambah, ternyata semakin sedikit hari yang digunakan, bukan? Kita gunakan tabelnya. Jumlah sapi tadi yang pertama 2 menghabiskan rumput dalam waktu 20 hari. Yang kedua tadi 4 ekor sapi menghabiskan rumput dalam waktu 10 hari.
kita gunakan pecahannya. Dalam perbandingan berbalik nilai, pecahan yang kedua ini dibalik karena tadi semakin banyak hari yang digunakan, semakin banyak jumlah yang digunakan, semakin cepat selesainya. Jadi kita ini dibalik 2/4, kemudian ini hasilnya kan 20/10, jadi kita balik 10/20. Jika dikalikan maka hasilnya akan sama. Oke, jadi pada perbandingan nilai suatu barang naik maka nilai yang dibandingkan akan turun. Begitu sebaliknya, jika nilai suatu barang akan turun maka nilai perbandingannya akan naik. Contoh lain, jumlah pekerja dalam jumlah hari dibutuhkan besar kecepatan dalam waktu yang ditempuh. Oke, terima kasih. Itu saja yang kita